Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, kita ucapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga hari ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dan apa sih mata pelajaran yang akan kalian dapatkan dari saya, dan siapa sih saya ini? Oke, nah sebelumnya ini kalian bisa lihat ya, ini lingkungan SMA Usmul Bang Sayastia. Saya berada di halaman Mushola Yastia Dakwah. Oke, tentunya nanti kalian akan familiar dengan tempat ini ya. Jadi tempat yang sering digunakan untuk kegiatan keagamaan ataupun sholat berjamaah ataupun pengajian. Oke, baik, langsung saja perkenalkan diri. Nama saya Arwin Suripto, sarjana pendidikan, dan background saya adalah sarjana pendidikan ekonomi tentunya ya. Dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengajar kalian di kelas 10 bisnis daring dan pemasaran. Insya Allah akan lebih linear ya. Dan hal ini saya ditugaskan untuk menyampaikan pembelajaran jarak jauh. Tentunya dalam masa pandemi saat ini masih dalam pembatasan ya. Jadi belum bisa tatap muka sayangnya. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa tatap muka secepatnya. Dan mudah-mudahan pemerintah Republik Indonesia bisa mengizinkan sekolah buka kembali. Oke, tapi tetap kalian harus semangat meskipun PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk perkenalannya nanti mudah-mudahan ketika tatap muka kita bisa semakin ini ya, bisa berkenalan kembali, ataupun yang mau kenal lebih jauh lagi silakan bisa ini klik ya. Ini ada Facebook sini nih, ataupun bisa subscribe juga channel saya di sini. Nah, sini ada channel Maawing ya. Karena juga ada beberapa konten pembelajaran, baik itu pembelajaran seni ataupun pembelajaran tentang kehidupan, tentang apapun lah pokoknya ya, ataupun life skill dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja mungkin ke pembahasan untuk kesempatan kali ini di materi pertama ataupun perdana di mata pelajaran perencanaan bisnis atau business plan. Oke, mungkin kalian yang baru beranjak ya dari SMP MTS menuju SMK, ini pelajarannya baru kalian dengar karena salah satu pelajaran yang ada di SMK itu adalah produktif ataupun kejuruan. Nah, kejuruan ini diantaranya adalah salah satunya untuk kalian dasar untuk perencanaan bisnis. Apa aja sih yang ada di perencanaan bisnis? Apa saja yang akan kalian pelajari? Oke, mari simak dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak semuanya, dan mohon sediakan buku catatannya, silahkan dipersiapkan, catat yang penting-pentingnya. Nanti di akhir pembelajaran mudah-mudahan kalian bisa membuat resume ataupun rangkuman ya dari pembelajaran ini. Oke, baik, langsung saja ke slide pertama. Nah, pengertian lingkungan bisnis. Nah, sebelumnya apa sih bisnis itu? Mungkin kalian sudah pernah atau sering ya mendengar kata bisnis, dan mudah-mudahan nanti kelak ketika kalian keluar dari SMA Usmul Bang Sayastia bukan hanya menjadi seorang pekerja, tetapi melainkan menjadi para pebisnis yang handal. Oke, mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, langsung saja. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Tentunya ada keuntungan ya dalam bisnis. Siapa yang nggak mau untung? Oke. Selanjutnya, lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi ataupun perusahaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak hanya berasal dari dalam perusahaan tentunya ya, atau dari pihak internal, melainkan juga biasanya juga ada dari pihak luar ataupun eksternal atau ekstern. Nah, ini ya, kita kupas apa aja sih yang menjadi faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktor lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi dua macam. Oke, ada dua macam.
yaitu yang pertama lingkungan internal tadi dari dalam perusahaan, yaitu segala sesuatu di dalam organisasi ataupun perusahaan yang akan mempengaruhi organisasi perusahaan tersebut ya. Contohnya apa? Tenaga kerja, yaitu yang faktor utama, main. Terus uang, kredit atau permodalan, money, material atau bahan baku, peralatan, perlengkapan produksi, mesin, metode ataupun cara-cara yang digunakan, terus pasar atau market ya, karena sebuah bisnis pasti tentunya membutuhkan pasar. Terus hubungan internasional dan ilmu pengetahuan, tentunya semua bidang memiliki ilmu, konsentrasinya juga masing-masing berbeda. Nah, lingkungan internal ini biasanya digunakan untuk menentukan strength ataupun kekuatan sebuah perusahaan, dan juga mengetahui weakness ataupun kelemahan dari perusahaan. Yang kedua adalah lingkungan eksternal ataupun dari luar. Nah, ini adalah faktor atau segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin saja mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan biasanya ya. Biasanya sedikit demi sedikit akan mengganggu ataupun masuk menyusupi perusahaan ataupun mengganggu di dalam internal juga ya nantinya. Jadi dari eksternal masuk ke dalam internal itu akan mempengaruhi juga. Nah, lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah lingkungan eksternal makro. Adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan keadaan alam atau sumber daya alam. Nah, Indonesia ini memiliki sumber daya ataupun kekayaan alam yang sangat kaya sekali ya. Oke, selanjutnya adalah politik dan hankam. Hankam ini adalah pertahanan dan keamanan. Ini akan mempengaruhi lingkungan eksternal makro secara global ya, secara besarannya. Selanjutnya adalah hukum. Nah, hukum juga yang bisa mengatur bisnis-bisnis. Ya, apapun bisnis yang dilakukan pasti ada payung hukumnya ya. Terus selanjutnya mempengaruhi perekonomian. Pasti ya, bisnis itu akan mempengaruhi perekonomian. Terus sosial dan budaya, ini juga akan sangat berpengaruh. Dan tentunya akan berpengaruh terhadap kependudukan. Nah, ini bisa menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Terus pendidikan dan kebudayaan, nah ini juga akan sangat berpengaruh. Terus yang terakhir adalah hubungan internasional antar negara dengan negara, negara dengan organisasi ataupun negara dengan perusahaan. Itu bisa saja terjadi. Faktor-faktor lingkungan bisnis berikutnya adalah lingkungan eksternal mikro. Nah, ini adalah lingkungan eksternal yang pengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya adalah pemasok, supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan ataupun penyedia baik bahan mentah maupun barang-barang yang sudah jadi. Nah, adapun contoh lainnya adalah perantara, misalnya distributor. Nah, distributor ini biasanya sebagai pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi dari produsen langsung ke konsumen. Dan faktor lainnya adalah teknologi. Nah, ini yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode, mekanisme, tata cara. Nah, ini semuanya membutuhkan teknologi tentunya ya untuk pada saat-saat sekarang ini bisnis tentunya membutuhkan banyak sekali teknologi baik yang manual maupun yang serba digital. Selanjutnya contohnya adalah pasar. Nah, ini juga faktor lingkungan bisnis eksternal mikro. Nah, ini pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Tentunya ada tujuan ya, kalau kita membuat ataupun memproduksi sebuah barang tentunya harus tahu dulu pasarnya, target pasarnya seperti apa, sasarannya ke mana, itu harus ditentukan sebelum memproduksi barang secara massal. Oke, next slide selanjutnya adalah lingkungan eksternal mikro. Adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya adalah pemasok, supplier. Nah, ini biasanya perusahaan yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan ya, penyedia entah itu bahan baku ataupun penyedia barang jadi, itu bisa ya. Selanjutnya adalah perantara, contohnya misalnya distributor, pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi dari produsen tentunya ke konsumen, yaitu namanya distributor.
Selanjutnya yang berpengaruh terhadap lingkungan eksternal mikro adalah teknologi. Nah, ini yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode, mekanisme, dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh sekali ya teknologi ini untuk penunjang produksi. Yang terakhir adalah contohnya misalkan pasar. Ya, ini pasar sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tentunya juga sebelum diciptakannya sebuah produk, tentunya ada target pasarnya dulu ditentukan. Baru pasarnya akan ditemui ya, ataupun sesuai dengan target dan sasaran. Nah, lingkungan eksternal sendiri ini terdiri dari beberapa faktor lagi ya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, yang perlu dianalisis adalah yang di dalam faktor ekonomi ini adalah siklus ekonomi, yaitu siklus itu adalah perputaran ya. Jadi perputaran ekonomi. Gejala inflasi naik turun ya, ada naik ada turun. Terus deflasi, kebijakan moneter serta neraca pembayaran. Nah, ini faktor-faktor yang akan bisa mempengaruhi di sektor eksternal. Yang kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari perubahan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perminatan ataupun perubahan struktur usia penduduk yang akan mempengaruhi pemindahan jenis produk yang sesuai perubahan umurnya. Misal ya, sebagai contoh banyak sekali di market ataupun di minimarket, di market-market ya, pokoknya di pasaran. Ini contohnya sebagai contoh susu formula misal. Biasanya kita familiar ya dengan kotak susu formula bertuliskan 0 sampai 6 bulan, 1 sampai 3 tahun. Nah, ini faktor demografi tersebut juga biasanya diperhatikan oleh para pegiat bisnis ya, karena dalam menentukan target pasar siapa yang akan menjadi sasarannya. Oke, faktor selanjutnya adalah ekologi. Nah, ini gerakan untuk melindungi alam dan menentang segala macam bentuk pencemaran perlu diperhatikan oleh dunia bisnis agar cita-cita untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud dan produktivitas usaha tidak mengalami gangguan. Nah, tentunya ketika kita menjadi seorang pebisnis ataupun kita memiliki perusahaan atau apalagi pabrik ya, jadi harap untuk memperhatikan ekologi, yaitu alam sekitar ataupun lingkungan. Jadi jangan sampai limbah yang dihasilkan oleh pabrik itu mencemari lingkungan. Jadi harus adanya penanggulangan limbah-limbah yang dihasilkan oleh produksi tersebut. Oke. Selanjutnya adalah faktor teknologi. Nah, ini perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Nah, apalagi pada saat sekarang ini ya, orang-orang banyak menggunakan teknologi dalam bisnis apapun. Banyak sekali yang beralih dari retail menuju ke bisnis-bisnis online, dan banyak sekali yang sudah sukses dari bisnis online tersebut. Nah, faktor teknologi ini yang mempengaruhi kemajuan ya. Apalagi sekarang bisa menggunakan Instagram ataupun Facebook ya, media sosial lainnya juga bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan bisnis yang digeluti. Nah, seperti itu, tinggal kita pintar-pintarnya mengatur strategi pemasaran. Oke, selanjutnya adalah faktor politik atau hukum. Itu bukan hukum ya, maaf, salah ketik. Politik ataupun hukum. Nah, ini keputusan-keputusan perusahaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politik ataupun hukum. Nah, jadi pada prinsipnya adalah segala sesuatu bisnis itu pasti akan ada payung hukumnya. Jadi ada landasan dasar hukumnya yang menaungi bisnis tersebut. Nah, minimal misalkan ketika kita menjalankan bisnis yang serius ya, misalkan ya, minimal kita harus mempunyai SIUP. Ya, SIUP itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena ini masih dasar dan pengenalan, dan mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa menyimak dengan sebaik-baik mungkin. Oke, next dulu. Selanjutnya adalah faktor pemerintahan. Nah, ini perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan dapat merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula menjadi hambatan atau ancaman bagi perusahaan. Jadi ada plus minusnya ya, ada keuntungan maupun kerugian. Mungkin di satu sisi ketika ada kebijakan yang bagus untuk pebisnis, mungkin bisa jadi minusnya buat para pembeli ataupun bukan konsumen ya. Nah, konsumen. Adapun sebaliknya, ketika kebijakannya menguntungkan konsumen, biasanya
produsen itu ada yang dirugikan juga. Nah, sebaliknya seperti itu. Jadi ada plus minus tentunya dari faktor pemerintahan sebagai penentu kebijakan di pemerintahan tentunya di negara ini ya. Oke, selanjutnya faktor sosial. Nah, ini sosial adalah kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat. Nah, biasanya ini yang berkembang di lingkungan masyarakat tentunya ya. Jadi faktor sosial ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap maju mundurnya bisnis tersebut. Jadi apalagi sekarang banyak bermunculan media sosial ya, tentunya bukan hanya sosial langsung, tetapi juga media sosial ini juga berpengaruh ya. Jadi antara sosial dengan media sosial dengan publik dengan yang lainnya ini akan saling ketergantungan ya. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti memerlukan faktor sosial. Selanjutnya adalah faktor lingkungan global. Nah, ini lingkungan global dapat mempengaruhi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa perusahaan mengandalkan negara lain untuk sebagai pasokannya ataupun menjual produknya di berbagai negara. Nah, ini banyak sekali importir juga yang dari misalkan dari negara Indonesia import dari misalkan Malaysia, Singapura, Cina ya. Lalu kemudian dijual di Indonesia lagi, terus misalkan ada yang beli dari Cina lagi, balik lagi barangnya ke sana. Nah, biasanya faktor lingkungan global itu akan berpengaruh, apalagi sekarang sistem bisnis online sudah merambah ya di berbagai sektor jual beli ya. Apapun jual beli yang dilakukan di e-commerce ataupun penyedia layanan bisnis online ini cakupannya bukan hanya regional tetapi melainkan secara global, mendunia artinya ya. Oke, ini pembahasan yang terakhir adalah peranan lingkungan dalam organisasi bisnis. Nah, ada beberapa. Yang pertama adalah peranan berorientasi terhadap kebijakan. Nah, ini peran pertama ini ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis terutama dalam hal memahami berbagai kecenderungan perubahan lingkungan. Peranan memberikan informasi awal dan reaksi organisasi terhadap isu strategis yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Nah, artinya adalah orientasinya terhadap kebijakan yang ditentukan oleh pegiat ataupun pelaku bisnis itu sendiri. Jadi nanti untuk menentukan kebijakan perusahaan. Ya. Yang kedua adalah peranan orientasi atau berorientasi pada perencanaan strategi bisnis terpadu. Nah, ini secara umum peranan ini mempersiapkan peramalan lingkungan bisnis guna memperoleh asumsi dasar tentang perencanaan organisasi bisnis dan menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis yang relevan ataupun nyata ya tentunya. Nah, ini tidak mengada-ngada. Jadi perencanaan strategi bisnis ini harus benar-benar terpadu, artinya di konsep lebih matang dulu dan terjalur sesuai dengan strategi pemasaran yang ditentukan dan target pemasarannya pun harus tercapai. Nah, ini strategi bisnis terpadu namanya. Selanjutnya adalah peranan berorientasi fungsi. Ini peranan berfungsi untuk memperbaiki kinerja organisasi bisnis melalui kinerja fungsi secara spesifik ataupun secara terkonsentrasi ya pada satu bidang. Oke. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya, pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan. Nah, ini konklusinya adalah pengaruh lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat besar pengaruhnya. Karena lingkungan bisnis sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab pada kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, ini istilah tanggung jawab sosial menunjukkan pertimbangan manajemen tentang pengaruh-pengaruh internal ataupun intern maupun eksternal ataupun ekstern, di samping juga pengaruh ekonomi dan keputusannya. Nah, ini pengaruhnya lingkungan bisnis terhadap perusahaan sangat penting sekali. Jadi harus memperhatikan dulu lingkungan sebelum kita memulai bisnis itu sendiri. Jadi agar bisnis itu bisa tercapai sesuai dengan target pasar ataupun strategi pemasaran yang kita nantinya jalankan. Oke, mungkin itu pembahasan untuk awal ya pertemuan kita untuk saat ini. Meskipun pembelajaran jarak jauh, tetapi tetap harus semangat ya. Nanti insya Allah di pertemuan bulan-bulan berikutnya mungkin kita bisa tatap muka dan bisa langsung praktik mungkin ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembuka awal untuk pembelajaran kita di perencanaan bisnis. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Saya Arwin Suripto, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata ya, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar meskipun di tengah pandemi ini yang belum selesai ya, kita masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke. Akhirul kalam, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi minggu depan. Salam semangat.